Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah menyentuh episode yang ke-55. Oke, sebelum memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-55. Setelah rujuk kembali dengan Iwe Chudaik, Saori Gading nampaknya sudah sangat betah tinggal di istana Tanete Alecina. Kini tidak ada lagi kerinduannya untuk kembali ke istana Malimongan. Sehari-harinya, Saori Gading selalu berdua bersama dengan Iwe Chudaik. Kemanapun keduanya selalu bersama-sama, layaknya pasangan yang sedang kasmaran. Tak ayal, berkat hubungan keduanya ini, kini Iwe Chudaik kembali hamil untuk kedua kalinya. Tentu, Saori Gading pun jadi sangat senang akan hal itu. Dirinya pun jadi semakin perhatian kepada Iwe Chudaik. Segala kemauan istrinya akan diturutinya. Salah satu hal yang istrinya sering minta adalah menceritakan bagaimana kisah hidup Saori Gading sejak kecil hingga sampai ke Alecina. Saori Gading pun tentu tidak keberatan. Dia justru senang karena akhirnya Iwe Chudaik mau mempelajari silsilah kerajaan Aleluwu, kerajaan yang dulunya sempat dia hina setengah mati. Sementara itu, Laga Ligo entah bagaimana telah berhasil mendapatkan 70 orang yang akan menjadi pengawal pribadinya. Ke-70 orang itu adalah para sepupunya yang nampaknya kalah taruhan sabung ayam dengan Laga Ligo. Alhasil, ke-70 orang sepupunya itu harus mau menjadi pengawal pribadi Laga Ligo. Semenjak saat itu, mereka mulai menyematkan kata puang kepada Laga Ligo. Oke, mari kita kembali ke sisi Saori Gading yang nampak tengah asik menceritakan kisah hidupnya kepada Iwe Chudaik. Saori Gading dengan gamblang menjelaskan tentang asal mula Aleluwu, mulai dari diturunkannya kakeknya yakni Batara Guru, kemudian kisah ayahnya Batara Latu, hingga sampai pada bagian di mana Saori Gading harus berlayar ke Alecina. Saori Gading juga menceritakan kisah peperangan yang dialaminya, termasuk melawan Alecina. Sebuah kisah yang membuat Iwe Chudaik berulang kali meminta maaf kepada Saori Gading. Saori Gading kemudian lanjut menceritakan kisah hidupnya ketika Laga Ligo lahir dan dirinya diusir oleh istrinya sendiri. Iwe Chudaik lagi-lagi terdiam mendengar cerita itu. Jelas rasa bersalah memenuhi hatinya. Tak hanya itu, Saori Gading malah lanjut menceritakan kisah cintanya dengan Iwe Chimpau, tentang dia memiliki seorang anak perempuan bernama Wema Kawaru, hingga tentang betapa cintanya Saori Gading dengan Iwe Chimpau. Ketika Saori Gading menceritakan tentang Iwe Chimpau, maka nampak matanya berbinar-binar. Saori Gading nampak sangat antusias menceritakan sosok Iwe Chimpau, yang tentu sangat disayanginya. Namun sayang, dia bercerita kepada orang yang salah. Iwe Chudaik seketika naik pitam ketika mendengar kata Iwe Chimpau disebutkan. Dia langsung emosi dan sedikit memaki-maki kepada Iwe Chimpau. Dia juga menuduh Saori Gading masih punya rasa cinta kepada Iwe Chimpau. Alhasil, Iwe Chudaik keluar dari kamar tersebut sambil membanting pintu. Saori Gading hanya bisa bingung menyaksikannya. Iwe Chudaik segera menemui WT Parana dan memerintahkannya untuk pergi menjemput Iwe Chimpau dan membawanya kemari. Iwe Chudaik hendak memberi pelajaran kepadanya. WT Parana yang sadar akan posisinya hanya bisa pasrah saja. Dia tahu ini akan berakhir buruk, tapi dia harus mematuhi perintah majikannya. Alhasil, pergilah WT Parana ke istana Malimongan untuk menjemput Iwe Chimpau. Sesampainya di sana, WT Parana menceritakan semua tujuannya kemari. Iwe Chimpau hanya bisa meneteskan air mata kala mengetahui bahwa Saori Gading telah rujuk kembali dengan Iwe Chudaik. Dirinya juga makin tak kuasa ketika mengetahui bahwa dia akan menerima hukuman dari Iwe Chudaik.
WT Parana hanya bisa ikut menangis menyaksikan hal itu. Bagaimanapun, dia di sini hanya menjalankan tugas. Hatinya jelas berpihak kepada Iwe Cimpau. Namun, apalah mau dikata, dia hanya pelayan biasa dengan segelintir tugas yang harus dilaksanakan. Meski begitu, WT Parana tetap berusaha menguatkan hati Iwe Cimpau. Dia menegaskan bahwa sekalipun Uwe Cudaik amat membencinya, namun sekiranya Lagaligo tidak akan membiarkan Uwe Cudaik menghukumnya. Bagaimanapun, Lagaligo adalah sosok yang telah menganggap Uwe Cimpau sebagai ibu kandungnya. Alhasil, walaupun harus meneteskan air mata, Uwe Cimpau pun tetap berangkat menuju ke istana Tanete Alecina. Tak lupa, dia menitipkan Uwe Makawaru kepada para pengasuhnya. Tentu, Uwe Makawaru bersikeras untuk melarang ibunya pergi, namun ajakannya tidak digubris sama sekali. Singkat kisah, sampailah Uwe Cimpau di istana Tanete Alecina. Kedatangannya langsung disadari oleh Lagaligo. Dia segera berhenti menyabung ayam dan diam-diam mengikuti rombongan Uwe Cimpau masuk ke dalam istana Alecina. Dalam hati, Lagaligo merasakan hal yang cukup buruk akan menimpa ibu tirinya ini. Itulah mengapa dia bertekad untuk melindungi Uwe Cimpau. Tak butuh waktu lama, Uwe Cudaik langsung mendapatkan laporan bahwa Uwe Cimpau telah sampai di istananya. Dia pun segera memerintahkan pengawalnya untuk mengambil sebuah pisau keemasan yang entah mau dia gunakan untuk apa pisau itu. Lagaligo akhirnya langsung berlari menemui ibunya. Dia memeluk Uwe Cimpau dengan sangat erat. Uwe Cimpau hanya mampu meneteskan air mata saat memeluk Lagaligo. Seolah-olah inilah pelukan terakhirnya. Sementara itu, Uwe Cudaik berjalan cepat dengan pisau di tangannya. Niatnya kini sudah jelas. Dia akan mengakhiri hidup Uwe Cimpau saat itu juga. Beruntung, saudara-saudara Uwe Cudaik yang lain juga berada di situ. Mereka langsung memasang kuda-kuda untuk menghalangi aksi Uwe Cudaik. Uwe Cudaik yang sudah sangat emosi langsung memaki Uwe Cimpau. Dirinya merendahkan Uwe Cimpau hingga menyuruhnya untuk berhenti memeluk Lagaligo. Uwe Cimpau mencoba melepaskan pelukannya ke Lagaligo, namun Lagaligo tidak mau melepas pelukannya itu. Menyaksikan hal itu, Uwe Cudaik pun jadi semakin emosi. Dia segera mengayunkan pisaunya, dan hampir saja pisau itu mengenainya. Beruntung, Lagaligo langsung berdiri dan bersiap menjadi tameng. Siapapun yang ingin membunuh ibuku, maka harus membunuhku terlebih dahulu. Demikian ucap Lagaligo dengan ekspresi yang sangat serius. Dirinya bahkan siap mati demi Uwe Cimpau. Uwe Cudaik yang menyaksikan hal itu langsung terdiam. Baru kali ini dia menyaksikan Lagaligo marah seperti itu. Ibuku tidaklah bersalah. Mengapa dia harus dibunuh? Bukan dibunuh, ibuku justru harus diberikan penghargaan. Dialah yang merawatku dan membesarkanku, ketika ibu asliku justru membuangku. Demikian ucap Lagaligo. Sesaat kemudian, Lagaligo langsung menarik tangan ibunya, Uwe Cimpau, untuk pergi meninggalkan istana tersebut. Dia sudah muak dengan tingkah Uwe Cudaik yang semaunya sendiri. Bersama dengan Lagaligo, ikut pula 70 orang sepupunya, yang kini telah menjadi pengawal setianya. Di halaman istana, Lagaligo nampak berteriak untuk menantang Uwe Cudaik. Dengarkan aku, Uwe Cudaik. Aku tidak pernah takut denganmu, atau bahkan dengan seluruh kerajaanmu. Di dunia ini, aku hanya segan kepada kedua opuna Cina, dan juga ayahku, Sauri Gading. Siapapun yang berani membunuh ibuku, maka akan kubunuh kembali. Demikian tantang Lagaligo dengan geram. Tak ayal, teriakan itu berhasil membuat Uwe Cudaik jadi terpukul. Dirinya tak pernah mengira Lagaligo akan berbuat sejauh ini. Kini dia harus melawan anaknya sendiri. Entah apa yang akan terjadi dengan mereka berdua. Lagaligo pun meninggalkan istana tersebut bersama dengan 70 orang pengawalnya, sekaligus juga ribuan pasukan yang sejak awal memang memihak kepadanya. Dan teman-teman, itulah tadi Lagaligo series episode yang ke-55. Tentu, kita masih akan melanjutkan serial yang semakin seru ini. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru saya upload ke channel ini. Oke?
Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.